Halo, saya Dea Nugrah. Selamat datang di rubrik Follow the Script. Jadi, seperti biasa, di rubrik ini saya mau ngomongin hal-hal sehari-hari, tapi dengan sokongan, bacaan, atau pengalaman yang pernah saya alami. So now, within 1 second, I'm going to finish all this. All these books. Yeah. All right. Dengan harapan ya bisa ngebantu teman-teman buat menavigasi hal-hal yang mungkin dialami oleh sebagian besar di antara kita. Kali ini saya mau ngomongin satu topik yang sepertinya dialami oleh semua orang ya, atau pernah dialami oleh semua orang, yaitu kenapa kita bisa gagal move on, atau kenapa kita bisa sulit move on. Lu boleh, capek juga boleh, bosen boleh, nyerah jangan. Jalani kehidupan sebaik mungkin. Stay strong. Love you all. Nah, pertama, untuk memahami fenomena ini, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Apa sih yang kita sulit tinggalkan atau sulit kita lupakan itu? Sebabnya apa? Nah, sebabnya tentu saja kehilangan ya. Dan kehilangan ini tidak harus kehilangan secara romantik. Bisa kehilangan apapun. Nah, tapi itu ya, jelas pertama, objeknya adalah kehilangan. Sigmund Freud itu pernah menulis esai berjudul Mourning and Melancholia. Dia membedakan antara mourning atau duka cita dengan melankolia. Pada dasarnya dua hal ini tuh sama-sama disebabkan oleh kehilangan. Tapi respon si subjek terhadap kehilangan itu menentukan dia masuk ke kategori yang mana. Mourning ini duka cita yang disebabkan oleh kehilangan, tetapi subjeknya bisa menempatkan objek kehilangan itu sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya. Sehingga cepat atau lambat, perasaan duka itu akan hilang ketika seseorang menemukan objek pengganti, atau akan sembuh dengan sendirinya perasaan luka itu ya, perasaan kehilangan itu. Sementara yang satu lagi, melankolia, ini ketika orang menempatkan objek kehilangan itu sebagai bagian dari dirinya, sebagai bagian dari identitasnya. Tanpa objek tersebut, dia kekurangan gitu. Ada yang tidak lengkap pada dirinya, ada yang kurang, sehingga apapun yang terjadi, berapa banyak pun waktu yang terlewati, dia akan tetap sulit move on. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa melankolia dan duka cita ini tidak harus terjadi secara romantik. Bisa aja kehilangan seseorang, bisa kehilangan sebuah gagasan, kehilangan sebuah bangsa, kehilangan benda, kehilangan apapun gitu. Hanya bagaimana cara si subjek meletakkan si objek kehilangan ini yang menentukan apakah dia bisa move on atau tidak. Nah, jadi perbedaan terbesar antara duka dan melankolia, duka ini dia sangat bisa dihapus oleh waktu gitu. Ketika seseorang menemukan objek pengganti, atau ketika duka itu udah jadi nggak relevan terhadap pengalaman dia, terhadap siapa diri dia sekarang. Sementara melankolia itu selamanya akan tetap relevan. Atau kalau pakai tagline-nya sebuah media sejarah tuh ya, masa lalunya bakal selalu aktual gitu. Dia akan terus-terusan merasa kehilangan, dia akan terus-terusan merasa tidak lengkap. Jadi, selama kita menganggap objek kehilangan itu sebagai bagian dari diri kita, selama kita berpikir bahwa diri kita tidak lengkap tanpa objek yang sudah tidak ada itu, selamanya kita tidak akan bisa move on. Setidaknya dari perspektif ini ya. Tentu saja ada beberapa perspektif lain yang menggambarkan bagaimana orang sulit move on. Misalnya dari neuroscience pasti ada, dari cabang-cabang ilmuwan yang lain juga ada. Tapi di sini, karena saya menggunakan basisnya esainya Freud, disiplinnya psikologi ya, kira-kira secara di level kejiwaan seseorang, di level psikiatri seorang yang dia alami itu seperti itu gitu, ketika dia sulit untuk move on. Jadi buat teman-teman yang punya masalah mungkin sulit move on dari pacarnya, mantan pacarnya mungkin bisa mulai menempatkan pikirannya dalam kerangka yang tepat, bahwa tanpa orang itu pun
atau tanpa kehadirannya dalam keseharian kita, ya kita tetap diri kita gitu. Kita tidak kekurangan apapun, kita tidak menjadi orang lain tanpa kehadiran orang tersebut. Melankolia dan duka cita ini bisa dialami pada level individual, sebagaimana ketika kita misalnya kehilangan seorang anggota keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan pekerjaan, kehilangan gagasan tentang cita-cita misalnya, itu bisa kita alami. Tapi juga bisa kita alami ketika kita merasa sebagai sebuah bagian dari kolektif. Misalnya sebuah bangsa atau sebuah suku, atau sekadar sebuah kelompok masyarakat RT 2 RW 3 gitu. Misalnya ketika ada sesuatu yang bersama kita alami, dan kita sama-sama tidak bisa menganggap kehilangan itu sebagai sesuatu yang terletak di luar diri kita. And all that is asked is that you join with us, one nation, one faith. Then may your voyage have the favor of God's blessing. And yours too. Dulu pada abad ke-15, orang-orang Portugal, orang-orang Portugis, itu kan anak-anak mudanya banyak yang pergi meninggalkan negerinya gitu. Untuk berkeliling dunia, mencari tempat-tempat baru, membangun bandar-bandar baru, dan menaklukkan perdagangan global ya waktu itu. Mereka membangun imperium maritim. Dan ternyata sebagian besar daripada anak-anak muda yang berangkat itu tidak pernah pulang. Dan itu menciptakan sebuah melankolia kolektif bagi bangsa Portugis. Di situ ada orang-orang yang kehilangan kakaknya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya. Dan itu bertahan, diwariskan turun-temurun kehilangan itu sehingga mereka tidak bisa menyingkirkan si objek kehilangan dari diri mereka. Maka lahirlah sebuah istilah dalam bahasa Portugis, saudade. Itu artinya melankolia mereka yang mereka rasakan dan berawal pada abad ke-15 itu. Contoh lainnya, dialami oleh bangsa Turki. قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. Novelis Turki Orhan Pamuk pernah menulis dengan sangat mendetail ya dalam memoirnya. Sebenarnya bukan memoir pribadi dia, tapi memoir sebuah kota, judulnya Istanbul, Memories of a City. Di situ dia cerita orang-orang Turki itu punya melankolia kolektif tentang kejayaan Ottoman gitu ya, atau Utsmani. Mereka merasa mereka terhubung dengan kejayaan masa silam itu lewat benda-benda atau arsitektur yang masih tersisa. Ada minaret, ada bangunan istana para pasya, tapi sekarang sudah kosong gitu. Sudah tidak ada kekuasaannya, mereka sudah bukan bagian dari Utsmani sudah kalah, tidak ada, tapi mereka masih merindukan kebesaran itu. Nah, kejayaan ini menjadi objek kehilangan orang Turki. Sehingga apapun yang terjadi di era Turki modern, mereka tetap tidak bisa move on tuh dari situ. Jadi sambil mereka harap-harap cemas menghadapi masa depan, Turki yang modern, Turki yang maju, mereka tetap menyimpan perasaan kehilangan itu. Kalau di Turki istilahnya huzun. Nah, ini fenomena menarik ya, karena kesedihan ini sebagaimana kemarahan, sebagaimana perasaan terancam, juga sebuah dorongan yang bisa mempersatukan ketika kita bicara sebagai sebuah kolektif. Di Indonesia, sebenarnya ada banyak tragedi atau ada banyak hal yang bisa menjadi objek kehilangan kolektif kita sebagai sebuah bangsa, tapi kenyataannya tidak pernah benar-benar terjadi. Misalnya, orang-orang Aceh itu mempunyai melankolia kolektif dari Dom. Orang-orang di NTT punya melankolia kolektif dari konflik dengan Indonesia dengan Timur Leste yang melewati daerah NTT, dan di situ ada cukup banyak warga negara Indonesia di NTT yang terdampak. Orang Jawa mungkin punya apa lagi, orang dari kelompok agama tertentu punya kehilangan apa lagi, tapi secara keseluruhan perasaan kehilangan, perasaan tidak lengkap, perasaan tidak memiliki sesuatu yang membuat kita menjadi kita, itu tidak pernah dipunyai oleh orang Indonesia, setidaknya hingga saat ini. Padahal kita nggak pernah kekurangan tragedi, kita nggak pernah kekurangan alasan untuk bersedih bersama-sama. Jadi sementara begitu dulu, terima kasih. Jangan lupa nonton terus dan subscribe Malaka Project. Thank you.